Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Tema kita malam hari ini makna kemerdekaan dalam rangka HUT RI yang ke-78 tahun. Jadi orang Eropa ini, Belanda, Inggris, Portugis, dari mulai Eropa mereka turun ke bawah ke Afrika. Mereka menjajah Maroko, Tunisia, Aljazair. Maroko itu dijajah oleh Spanyol bagian utara, bagian selatannya dijajah lagi oleh Prancis. Tunisia, Aljazair dijajah oleh Prancis. Lalu kemudian Libya dijajah oleh Itali, Mussolini. Lalu kemudian Mesir, Inggris masuk, Prancis juga masuk. Lalu kemudian saudara kita yang ada di India dijajah oleh Inggris. Lalu kemudian mereka pun sampai ke Nusantara. Nusantara ini mereka caplok-caplok lagi. Bagian atas Semenanjung, kita menyebutnya Semenanjung. Di situ ada beberapa kerajaan Islam, ada kerajaan Patani, ada kerajaan Terengganu, ada kerajaan Perak, ada kerajaan Selangor. Ini dijajah oleh Inggris. Kemudian Pulau Sumatera ini dijajah oleh Belanda, Kalimantan, Sulawesi. Lalu kemudian bagian timur itu Portugis, Halmahera, Maluku. Intinya bahwa peradaban barat yang sudah maju itu ingin lebih lagi, karena mereka tidak punya hasil alam. Mereka melihat ada hasil alam yang luar biasa. Dulu di sekolah kita diajarkan, Belanda datang mengambil rempah-rempah. Kita waktu itu ya ikut aja, karena kata buku rempah, kata guru juga rempah, ya rempah kata mereka, ya rempahlah kata kita. Katanya mereka mengambil cengkeh, mengambil kayu manis, kulit manis, mengambil rempah-rempah dari Nusantara yang subur ini dibawa ke Eropa. Masuk akal juga, logis. Tapi sekarang baru kita tahu, tidak hanya sekedar rempah yang di atas tanah. Ternyata yang mau mereka ambil itu di bawah ini. Kita tahu Pulau Sumatera ini Suwarna Dwipa, pulau emas kata nenek moyang kita. Karena memang di dalamnya emas itu luar biasa. Emas, batu bara, di Sulawesi nikel. Lalu kemudian minyak bumi, minyaknya pun berkualitas tinggi, sampai disebut sebagai black gold, emas hitam. Minyaknya luar biasa, gas bumi di Aceh. Jadi kedatangan mereka ke Nusantara adalah untuk mengambil eksploitasi alam, mengintervensi kesultanan-kesultanan kita. Sebagian sultan-sultan mengamuk, diantaranya adalah Sultan Hasanuddin dari bumi Sulawesi. Sampai hari ini masih menjadi simbol perlawanan. Lalu kemudian ulama juga dari Pulau Sulawesi, Syekh Yusuf Al-Makassari, dibuang oleh Belanda itu ke Ceylon, Sri Lanka. Sampai di Ceylon dia tetap juga berdakwah. Lalu kemudian mereka bingung, ini orang Islam dibuang bukannya stres, malah berdakwah terus. Dibuang lagi ke Afrika Selatan, sampai di Afrika Selatan berdakwah lagi. Sampai akhirnya meninggal di Cape Town. Dan meninggalkan generasi orang-orang Melayu yang ada sekarang di Cape Town, Afrika Selatan. Ada masjidnya, makamnya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa napak tilas perjuangan seorang anak bangsa dari Nusantara. Lalu kemudian dari Pulau Jawa, Sultan Agung. Lalu kemudian Kesultanan Banten dengan perlawanannya diadu domba. Kenapa Belanda ini bisa masuk ke kita? Padahal kita terkenal orangnya hebat-hebat, gagah-gagah, kebal-kebal, garang-garang. Karena kita diadu domba, dilaga sesama kita, divide et impera. Akhirnya ketika kita diadu domba, kita berperang, kita bermusuhan antara raja ayah dengan anak, antara saudara dengan saudara. Akhirnya mereka pun masuk.
pada akhirnya Allah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur dengan ini menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi makna kemerdekaan yang pertama, bagaimana kita lepas dari intervensi orang. Intervensi Inggris, intervensi Belanda, intervensi sekutu. Tidak boleh ada orang yang mengintervensi kekuasaan politik kita. Bahwa Belanda sudah meninggalkan kita 78 tahun yang lalu sudah. Bahwa Inggris tidak lagi ada mencampuri urusan politik kita, sumber daya alam kita, ya. Tapi apakah mereka tidak ada intervensi? Apakah mereka tidak menarik rempah-rempah kita, rempah yang ada di atas bumi maupun rempah yang ada di dalam bumi? Bagaimana dengan tambang emas kita? Bagaimana dengan batu bara kita? Bagaimana dengan kelapa sawit kita? Bagaimana dengan produk tekstil kita? Jadi sesungguhnya judul malam ini amat sangat berat karena hakikat kemerdekaan. Jadi kalau orang merenung sejenak, apa betul kita ini sudah betul-betul merdeka? Apakah kita tidak ada intervensi asing? Apakah hasil alam kita tidak dieksploitasi oleh asing? Berapa persen untuk kita? Berapa lama perjanjian mereka untuk menghisap, menyedot minyak kita, batu bara kita, emas kita, uranium, nikel kita? Dia kalau ambil tanah itu, di dalam tanah itu di situ ada batu baranya, di situ ada emasnya, di situ ada biji besinya, di situ ada nikelnya, dibawa bersama semua dalam satu kontainer sampai di sana diolah lagi, diurai, dibagi-bagi. Ini emasnya, ini peraknya, ini besinya, ini minyaknya, ini uraniumnya, ini nikelnya. Seberapa jauh mereka mengambil itu dan berapa yang kita dapatkan, berapa yang kita peroleh. Nah, ini menjadi perenungan kita bersama. Itulah yang makanya disebut Indonesia negara yang berdaulat. Berdaulat artinya dia bisa mengatur negerinya sendiri, dengan orangnya sendiri, dengan keputusannya sendiri, tanpa diintervensi oleh orang lain. Saya tidak orang partai, bukan orang politik, dan kita pula bukan sedang mengkaji tentang koalisi partai. Kita sedang mengkaji bagaimana kita memahami kemerdekaan, karena judulnya adalah memahami hakikat kemerdekaan. Jadi bagaimana anak-anak muda, anak-anak bangsa mengerti. Karena walaupun sekarang masih kuliah, masih karyawan, masih pegawai, atau sudah pensiun, tapi dia mesti tahu bahwa anaknya, keponakannya, cucunya di masa akan datang itu akan menjadi pemegang kekuasaan, pemutus keputusan yang kalau dia salah, maka kita tidak mustahil akan terjajah lagi. Kita kalau lihat video, saya dikirim video hitam putih bagaimana bule, entah orang Amerika atau Inggris atau Belanda, dengan membawa anak perempuannya kecil memanggil tukang sapu yang memikul jualan sapu, masih hitam putih, mungkin sekitar tahun 40-an 50-an, masih penjajahan. Bagaimana anak bangsa ini kesulitan, bagaimana anak-anak orang kaya, bangsawan-bangsawan pakai sepeda, pakai motor, anak orang susah, rakyat jelata tidak bisa sekolah. Apakah kita sudah betul-betul merdeka dari intervensi asing? Apakah kita berdaulat? Nah, jadi kalau kita merenung itu, kita tidak sempat untuk lari, lomba lari bapak-bapak pakai daster istrinya. Sehingga kalau 17 Agustus banyak daster yang hilang. Tidak sempat lagi bapak-bapak, terlalu sibuk. Panjat Pinang sebagai sebuah hiburan mengingatkan kita merdeka, ya tidak masalah. Tapi kalau habis-habisan, apalagi yang sampai memakai kursi masjid, tenda masjid, karena dianggap itu milik umat, dipakai untuk di tanah lapang, lalu kemudian dangdutan sampai jam 2 malam. Ini punya masjid. Apa begitu cara mensyukurinya? Kenapa kita tidak baca Yasin? Ingatkan anak kita tentang perjuangan Belanda.
bagaimana Jenderal Sudirman, bagaimana Pangeran Diponegoro, bagaimana Bung Tomo, bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana Teku Umar, Cik Ditiro, Cut Nyakdin, bagaimana si Singa Mangaraja 12, bagaimana Sultan Syarif Kasim dari Riau, bagaimana Sultan Badaruddin dari Palembang. Nah, ini semua adalah perenungan, dibacakan sejarahnya, lomba menulis biografi para pahlawan dan ulama. Saya kira itu jauh lebih bermanfaat dan itu lebih memberikan pelajaran yang luar biasa. Lomba kalau dulu ada anak-anak lomba dongeng. Kali ini tidak lomba dongeng, lomba menceritakan biografi pahlawan, Panglima Polem, Tengku Umar, Cun Nyakdin, bagaimana Pangeran Antasari. Nah, ini semua untuk menyadarkan kita bahwa mereka dulu memerdekakan negeri ini berdarah-darah, bahwa mereka dulu terusir dari negeri ini, diklaim sebagai orang gila, dimasukkan di semua rumah sakit jiwa di Pulau Sabang. Karena menurut Snok Horgronje, siapa saja yang meninggalkan rumahnya, menyumbangkan hartanya untuk perang melawan Belanda, ingin masuk surga, itu orang gila. Secara psikologi gila. Karena surganya tidak kelihatan. Yang hilang ini kelihatan. Uang kelihatan, anak kelihatan, istri kelihatan. Ditinggalkan untuk sesuatu yang tidak kelihatan. Ini gila menurut Snok Horgronje. Akhirnya dibuatkanlah satu rumah sakit khusus di Pulau Sabang. Jadi ini makna yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita merdeka adalah bebas untuk menentukan nasib kita ke depan. Kita bersama sebuah bangsa yang merdeka, sehingga arah negeri kita, arah negara kita, kita sendiri yang menentukan ke depan. Tanpa harus ada lagi Jepang, tanpa harus ada Belanda, tanpa harus ada Jerman, tanpa harus ada siapapun. Kita bersama berkumpul, Bhinneka Tunggal Ika, bermacam suku, ras, agama, dan bangsa. Tapi kita adalah berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kita tentukan arah kita ke depan. Kita ingin hidup bersama, makmur, sampai dalam sebuah video pendek yang kemarin saya dikirimkan, ungkapan Pak Mahfud mengutip ucapan Pak Abraham Samad, seandainya tidak ada korupsi, setiap anak yang lahir di Indonesia ini akan dapat uang 20 juta sejak lahir sampai dia hari ini hidup, tiap bulan dapat 20 juta dari hasil alam saja, hasil bumi, minyak bumi, hasil gas, hasil emas, hasil nikel, hasil biji besi. Itu belum lagi yang atas kelapa sawit, kelapa, minyak kelapa, belum lagi dari yang lain-lain, belum lagi hasil pajak industri. Kemana ini semua? Berarti kita belum merdeka dari penjajahan korupsi. Penjajahan Belanda sudah. Maka betul kata Bung Karno, kamu nanti akan berhadapan dengan yang lebih hebat daripada Belanda. Kalau Belanda itu jelas kelihatan matanya biru, kulitnya putih, rambutnya pirang. Hari ini kulitnya seperti kulit kita, matanya seperti mata kita, tapi otaknya lebih jahat daripada Belanda. Mengeksploitasi alam kita, kita tidak curiga karena bentuk, rupa, bahasa sama. Tapi kejahatan korupsi ini luar biasa. Kenapa masih ada saudara kita yang bertanya dalam pertemuan yang lalu, apa hukumnya masak babi? Padahal orang Islam. Kenapa mesti masak babi? Karena saudara kita ini bukan mau cari kaya, dia mau cari makan untuk biaya anak sekolah. Mesti terbang jauh ke negeri berjam-jam. Mau tidak mau karena sudah kontrak kerja, majikan memaksa untuk memasak. Saya jawab saja sesuai fikih, ambil air tanah,
Masukkan air tanah ke dalam botol, goncang-goncang, siram tangan dengan air tanah 1 kali, dengan air biasa 6 kali. Habis itu sholat. Nanti dapat uang, dapat gaji, siap untuk modal buka warung, buka kebun di Indonesia, ternak lele, ternak puyuh. Pulanglah kalau cukup untuk makan, untuk kebutuhan anak-anak. Bagaimana dengan subsidi pendidikan? Bagaimana dengan subsidi makan? Dengan mana subsidi kesehatan? Bagaimana dengan lapangan kerja? Jadi ini kemana kita arah? Arah bahtera perahu kita ini mau dibawa kemana? Poin yang ketiga, bebas dari kemiskinan. Kita tahu angka kemiskinan kita amat sangat tinggi. Jadi kemarin ketika kami membahas tentang berapa idealnya orang masuk pesantren, lalu kami kumpulkanlah, yang satu ada biaya tahfiz Quran 1 juta, ada yang 1.200.000. Jadi kalau satu anaknya saja 1.200.000, anaknya 2 sekolah pesantren 2.400.000. Siapa yang bergaji 2.400.000 sekarang? Anak siapa yang bisa masuk pesantren? Kita bicara menjaga akhlakul karimah, selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, pagi baca Quran, siang belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, malam belajar muhadarah, belajar nahwu, shorof, balaghah, ma'ani, bayan, tafsir, hadis, fikih, usul fikih. Dan sekolah-sekolah pondok ini rata-rata dibiayai oleh wali murid. Siapa yang bisa menyekolahkan anaknya ke sana? Lagi-lagi kemiskinan. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran, kemiskinan itu membuat orang menjadi kafir. Kenapa orang tidak mengerti agama? Karena tidak ada biaya untuk sekolah pesantren. Orang kalau mengatakan itu pondok pesantren santrinya 1.000 orang, oh banyak sekali. Ternyata di kota itu pesantren cuman ada 10. 1.000 baru 10.000. Penduduk kota itu 1 juta. Potong orang dewasa, potong ibu, potong ayah, potong kakak, usia SMP 300.000 orang. Yang mampu diterima pesantren hanya 10.000 orang. Berarti 290.000 orang kemana? Dialah yang masuk SMP, masuk pagi, pulang siang, tak ada pelajaran agama. Betapa kemiskinan sangat mendekatkan kepada kekufuran. Sudah merdekakah kita dari kemiskinan? Berapa hasil survei? Siapa yang menjual suaranya untuk membeli calon pemimpin, anggota legislatif, anggota dewan? Siapa yang dibeli suaranya? Siapa yang menjual suaranya? Jadi ini sistemik, dia kemana-mana akibat dari kemiskinan ini. Dan kebanyakan orang tidak miskin tapi dimiskinkan. Sistem. Padahal dia sudah sekolah, sudah masuk SD, SMP, SMA, S1, tapi ketika mau dapat pekerjaan yang layak, maka tidak mendapatkan pekerjaan. Akhirnya dalam kesulitan ekonomi. Padahal negeri kita amat sangat kaya. Kaya sumber daya alamnya, kaya sumber daya manusianya, danaunya, tanaman-tanaman yang tidak bisa tumbuh di tempat lain, tumbuh di tempat kita, sagu misalnya. Jadi saya kalau jumpa dengan pakar-pakar itu, Masya Allah, tabarakallah, di tempat lain itu bisa menanam hanya 6 bulan. Musim dingin mati semuanya. Kita bisa bercocok tanam selama 12 bulan full. Tanaman akasia. Dari mana orang Eropa, orang Jepang mengambil kertas? Dari kita. Di mana cuaca yang paling bagus? Kita. Mereka kalau tanam ini tanaman mati kering. Di tempat kita tanaman luar biasa. Begitu tanaman ini ditumbuh berbunga, maka datanglah lebah. Lebah datang membuat sarang madu, melimpah ruah. Pasaran madu luar biasa. Saya pergi ke Kalimantan, ada satu tanaman
yang mengandung sesuatu yang tidak ada dalam tanaman lain, lalu kemudian diekspor ke Amerika untuk buat obat, untuk buat kosmetik, untuk buat macam-macam. Bibit tanaman ini diambil oleh orang Amerika, ditanam di Amerika, bentuknya sama, warnanya sama, daunnya sama, kandungannya tidak ada. Pas dicek kosong. Tapi ketika dia tumbuh di Indonesia, luar biasa. Di dalam tanah, di atas tanah, duit semua. Kemana duit itu hilang? Ini renungan merdeka 78 tahun. Yang keempat, sudah merdekakah kita dari kejahilan? Merdeka dari Belanda? Ya. Merdeka dari Inggris? Ya. Merdeka dari sekutu? Sudah. Merdeka dari kejahilan. Jahil agama, tidak mengerti fikih, tidak mengerti khilafiyah. Bahkan sebagian orang berpendapat gara-gara agama ini kita berkonflik. Kalau begitu kita tidak usah beragama, karena dengan beragama kita menjadi bermusuhan. Padahal Allah menurunkan agama limaslahatin nas, untuk kebaikan manusia. Agama Islam mengajarkan hifzun nafs, menjaga nyawa, tidak boleh membunuh. Hifzul aql, menjaga akal, tidak boleh pakai narkoba. Hifzul mal, menjaga harta, tidak boleh mencuri, merampok, merampas. Hifzul ard, menjaga kehormatan, tidak boleh mengejek. Hifzuddin, menjaga agama, tidak boleh menistai agama, aliran sesat. Kenapa orang masih jahil? Karena tidak tersedianya lembaga pendidikan. Pendidikan masih mahal. Bercerita tentang sekolah, berapa yang bisa masuk negeri, selainnya swasta. Berapa banyak sekolah swasta bisnis oriented. Jadi lagi-lagi renungan refleksi kemerdekaan kita 78 tahun, bukan kita ingin menyalahkan orang, tapi kita ingin menggugah semangat kita supaya kita jangan euforia sesaat merasa oh kita sudah tidak terjajah, tapi sebenarnya masih banyak PR yang perlu kita selesaikan bersama untuk kebaikan bangsa ke depan. Bukan pribadi, personal, bukan keluarga, bukan suku, bukan agama, tapi sebagai sebuah bangsa Indonesia, wawasan kebangsaan. Jadi kalau kita berada di dalam sebuah perahu, kita tidak lagi bercerita tentang Abdul Somad, istri Abdul Somad, anak Abdul Somad, keluarga Abdul Somad, tapi bercerita tentang kita sebagai sebuah perahu. Kalau perahu ini bocor, tenggelam, kita ikut tenggelam bersama. Jadi tidak bisa berkata yang penting saya selamat, yang penting anak saya bisa sekolah. Bagaimana dengan anak tetangga kita, sahabat kita? Bebas dari intervensi, bebas menentukan langkah ke depan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kejahilan, yang terakhir bebas dari hawa nafsu. Nah, jadi kalau kita bisa mengendalikan hawa nafsu, serakah, tamak, lalu kemudian kita bisa berbagi, maka sesungguhnya kita sudah merdeka. Karena penjajahan yang paling mengerikan adalah penjajahan hawa nafsu. Di mana peran setan? Setan itu hanya melihat aja. Kalau dia tengok hawa nafsu sudah mulai kerja, baru dia turun. Tapi kalau dia lihat hawa nafsu kalah, dia tidak bisa masuk. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba-Ku, kata Allah, kamu tidak punya kuasa untuk menggoda mereka. Tapi hamba yang dikuasai oleh hawa nafsu, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kenapa orang korupsi? Padahal hidupnya cuma makan pakai, yang dimakan yang dipakai. Kenapa mesti korupsi? Hawa nafsu. Bagaimana nanti kalau sudah pensiun? Bagaimana nanti kalau habis pensiun anak gimana? Rumah anak gimana? Mobil anak gimana? Tabungan anak gimana? Anak satu, oke, anak dua, oke, anak tiga, oke, anak empat. Bagaimana kata setan? Belum lagi cucu gimana? Sampai, jadi kalau ada orang mengatakan memikirkan sampai 7 turunan, memang betul. Anak selamat, dia mikirin cucu. Cucu selamat, padahal cucunya belum lahir, dia sudah dipikirkan. Memikirkan cucu makan tidak salah. Tapi sampai kita lakukan cara-cara haram hanya untuk memikirkan anak cucu. Anak cucu kita aja belum tentu mikirkan kita. Kan bodoh sekali itu. Kebodohan yang terorganisir.
Yang perlu kita pikirkan, apa bekal kita nanti setelah mati menghadap Allah. Anak kita sekolahkan agama, kita bekali dia tauhid yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Tauhid benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, cukup. Adapun sampai kita memikirkan stres, depresi, pikiran kita ini kan dua. Yang pertama memori masa lalu, yang kedua obsesi masa depan. Memori masa lalu karena susah, karena melarat, lalu itu berefek kepada obsesi masa depan. Takut anak-anak susah, takut anak-anak melarat, memikirkan jabatannya, memikirkan hartanya, memikirkan, akhirnya otak ini jahat terus. Kalau efeknya hanya ke kita, tidak apa-apa. Kita sogok orang demi untuk anak kita lulus, berefek kepada orang yang baik. Orang yang baik yang IP-nya 4 yang berprestasi menjadi gagal gara-gara kejahatan kita. Syukur-syukur kalau dia orangnya sabar ngaji. Kalau dia stres, depresi, tidak lulus. Aku sudah sekolah belajar, sudah IP ku 4, sudah mati-matian, gak lulus, terjun, dia bunuh diri. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Kita sudah zalim pada orang lain. Jadi ini berefek kemana-mana. Semua berawal dari hawa nafsu. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam ini tidak relevan lagi dengan zaman, sekarang sudah naik pesawat, dulu naik onta. Bukan masalah naik apa. Manusia zaman dulu, Fir'aun, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab, itu dikuasai hawa nafsu. Manusia yang menjajah kita dulu, Belanda, Inggris, Jepang, dikuasai hawa nafsu. Maka kita pun kalau dikuasai hawa nafsu, kita sesungguhnya terjajah juga. Terjajah oleh diri kita sendiri. Jadi malam ini kita merenung panjang. Boleh jadi kita tidak terjajah oleh Belanda, Jepang. Kita sudah merdeka di 78 tahun. Tapi kita justru sedang menjajah. Kita yang sedang menjajah anak-anak kita di masa akan datang. Alamnya kita hancurkan, sungainya kita rusak. Kita isikan limbah pabrik ke sana. Dulu waktu kita masih kecil masih bisa mandi di sungai itu, berenang. Sekarang limbah hitam bau busuk. Dulu masih bisa melihat ikan. Sekarang ikan sudah mati karena limbah pabrik. Kejahatan siapa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kenapa alam rusak? Karena hawa nafsu. Dieksploitasi oleh segelintir orang untuk demi mengambil keuntungan. Apa efeknya? Kejahilan. Kejahilan merata karena orang tidak dapat kesempatan yang sama untuk belajar.